Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Hasmita dengan NIM 2405112552. Di sini saya akan menjelaskan miskonsepsi yang terjadi pada siswa tentang hubungan sudut. Nah, di sini saya akan menjelaskan miskonsepsi yang terjadi pada siswa antara lain. Terkait dengan topik sudut dan pasangan sudut dalam garis sejajar, ditemukan bahwa siswa masih kesulitan dalam memahami hubungan antar sudut seperti sudut sahadap dan lain sebagainya. Pada soal, terlihat siswa menjawab A1 dan B6 sahadap. Siswa menganggap bahwa sudut tersebut disebut sudut sahadap jika sudut tersebut berhadapan. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang memahami istilah dan bahasa yang ada pada topik. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Garis lurus dapat dilukiskan dengan menghubungkan dua titik, misalnya garis G yang melalui titik A dan B. Berdasarkan kedudukannya, garis dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yakni garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Menurut Sodirin tahun 2007, garis berpotongan dapat membentuk berbagai jenis sudut. Misalnya, garis G dan H berpotongan di satu titik yang diberi nama A. Maka A tersebut dapat menjadi titik potong yang akhirnya memunculkan sudut-sudut. Berikut adalah jenis-jenis garis. Yang pertama ada garis sejajar, yang kedua garis berpotongan, yang ketiga garis bersilangan, dan yang keempat garis berimpit. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu di titik pangkal. Besarnya sudut dinyatakan dalam derajat. Berikut ini adalah jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari seperempat putaran, atau alfa lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya seperempat putaran penuh, atau alfa sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, adalah sudut yang besarnya lebih dari seperempat putaran penuh, atau alfa lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan yang keempat ada sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya setengah putaran penuh, atau sama dengan 180 derajat. Menurut Rohman, 2020, titik pertemuan atau titik perpotongan antara dua garis disebut sebagai titik sudut, sedangkan sinar dan ruas garisnya dinamakan kaki sudut. Besarnya garis dinyatakan dalam satuan meter, sementara besarnya sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Sebuah garis dapat dinamai dengan 2 huruf, sedangkan sudut harus dengan 3 huruf, misalnya garis AB dan sudut ABC. Hubungan antara garis dan sudut. Di sini dapat kita lihat ada dua buah garis sejajar, yaitu garis K dan garis L. Kemudian ada sebuah garis yang memotong di dua buah titik, yaitu garis M. Di situ diberi nama sudut, yaitu P. Sudut P1, P2, P3, dan P4. Dan begitu juga di bawahnya, diberi nama sudut Q, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Garis M memotong dua garis yang sejajar di dua titik sehingga membentuk jenis-jenis sudut beserta hubungannya. Yang pertama ada sudut-sudut sahadap, yang kedua ada sudut-sudut dalam berseberangan, yang ketiga ada sudut-sudut luar berseberangan, yang keempat sudut-sudut dalam sepihak, dan yang kelima sudut-sudut luar sepihak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sudut-sudut sahadap. Nah, di bagian sudut sahadap ini banyak terjadi miskonsepsi pada siswa karena siswa menganggap sudut sahadap ini adalah sudut-sudut yang saling berhadapan. Tetapi faktanya adalah sudut sahadap ini adalah sudut yang letak dan arahnya yang sama. Nah, sudut sahadap ini jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang sahadap sama besar. Contoh sudut-sudut sahadap pada gambar di samping adalah sudut P1 dan sudut Q1, selanjutnya ada sudut P2 dan sudut Q2, selanjutnya ada sudut P3 dan sudut Q3, dan yang terakhir ada sudut P4 dan sudut Q4. Nah, kan disebutkan bahwa sudutnya sama besar, sehingga sudut P6 sama dengan besar sudut Q1, dan besar sudut P2 sama dengan besar sudut Q2. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang berseberangan sama besar. Nah, dikatakan sudut dalam berseberangan karena letaknya ini di dalam dan sudutnya itu berseberangan. Contoh berseberangan ini seperti salah satu sudutnya di kanan dan salah satu sudutnya lagi di kiri. Nah, contoh sudut dalam berseberangan pada gambar ini ada sudut P3 dan sudut Q1. Selanjutnya ada sudut P4 dan sudut Q2. Nah, tadi dikatakan bahwa sudutnya yang berseberangan ini sama besar, sehingga sudut P3 dan besar sudut Q1 itu sama besar. Nah, yang ketiga ada sudut-sudut luar berseberangan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang berseberangan sama besar. Nah, dikatakan sudut luar berseberangan ini adalah sudut
Sudutnya itu terletak di luar dan berseberangan, yaitu salah satu sudutnya di kanan dan salah satu sudut lagi di kiri. Nah, contoh sudut berseberangan pada gambar ini yaitu ada sudut P1 dan sudut P3. Selanjutnya ada sudut P2 dan sudut Q3. Nah, tadi dikatakan bahwa luas sudut yang berseberangan ini sama besar, sehingga sudut P1 sama besar dengan sudut Q3 dan sudut P2 sama besar dengan sudut Q4. Yang keempat ada sudut-sudut dalam sepihak. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Nah, dikatakan sudut dalam sepihak karena sudutnya ini berada di dalam dan sepihak itu karena berada sama-sama di sepihak atau sama-sama di kanan atau sama-sama di kiri. Nah, contoh sudut dalam sepihak pada gambar itu ada sudut P3 dan sudut Q2. Selanjutnya ada sudut P4 dan sudut Q1. Nah, tadi dikatakan jumlah sudut besar dalam sepihak ini itu berjumlah 180 derajat. Sehingga sudut P3 ditambah besar sudut Q2 yaitu 180 derajat dan besar sudut P4 ditambah besar sudut Q1 sama dengan 180 derajat. Nah, yang kelima itu ada sudut-sudut luar sepihak. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, dikatakan sudut luar sepihak karena sudut ini berada di luar dan sepihak itu sama-sama sepihak atau misalnya sama-sama di pihak kanan atau sama-sama di pihak kiri. Nah, contoh sudut luar sepihak pada gambar itu ada sudut P1 dan sudut Q4. Selanjutnya ada sudut P2 dan sudut Q3. Nah, tadi dikatakan juga bahwa jumlah besar sudut luar sepihak ini adalah 180 derajat. Sehingga sudut P1 ditambah sudut P4 sama dengan 180 derajat. Dan sudut P2 ditambah sudut Q3 sama dengan 180 derajat. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.